Dalam seri One Piece, Roronoa Zoro adalah anggota kru pertama dan juga anggota terkuat kedua dari bajak laut topi jerami, setidaknya hingga Jinbe masuk dan membuat peringkat kekuatan topi jerami semakin menarik. Lantas apa saja fakta menarik yang dimiliki Zoro? Simak daftarnya di sini. 1. Nama Zoro berasal dari bajak laut sungguhan. Fakta Zoro One Piece pertama ini mungkin akan mengejutkan Anda. Zoro adalah satu-satunya kru bajak laut topi jerami yang menyandang nama bajak laut sungguhan di zaman kuno. Nama Roronoa diambil dari seorang bajak laut bernama Francois Loloe, yang merupakan bajak laut terkejam di Karibia pada zamannya. Loloe diucapkan Roronoa dalam bahasa Jepang. 2. Nasi adalah makanan favorit Zoro. Selain itu, dia juga suka makan daging monster atau apapun yang enak dimakan sambil minum sake. Hal itu tercermin dari salah satu jurus terbaik Zoro, yaitu onigiri. Meskipun onigiri dapat diterjemahkan sebagai pembunuh setan, itu juga merupakan nama hidangan nasi dari Jepang. Selain makanan, sake adalah minuman favorit Zoro. Sejak kalah dari Mihawk, rutinitas Zoro terdiri dari tidur larut malam, berolahraga, minum sake, dan makan. 3. Awalnya direncanakan jadi anak buah Bugi. Untuk fakta Zoro One Piece selanjutnya, tahukah kamu kalau tadinya cowok ini dirancang Oda sebagai anak buah Begi? Dalam wawancara dengan Oda yang tercatat pada komik volume ketiga, Zoro awalnya merupakan salah satu pengawal dari bajak laut Bugi. Bajak laut Bugi pada awalnya merupakan bajak laut yang bersistem keluarga yang juga membuat Zoro menjadi kakak tertua di antara para pengawal. Pada akhirnya Zoro di manga dan anime sama sekali tak memiliki keterikatan dengan Bugi. 4. Pedang favoritnya adalah Wado Ichimonji dan Susui. Jika kamu penggemar One Piece pasti tahu pedang bergagang putih yang selalu dibawa Zoro, yang juga merupakan pedang warisan dari Kuina. Sejak One Piece pertama kali dibuat, pedang Zoro bertahan hingga saat ini. Wado Ichimonji, yang juga merupakan salah satu dari 21 Saijo Owazamono, pedang ini bahkan bisa bertahan jika berbenturan dengan Yoru milik Mihawk. Dua pedang pertama Zoro hancur dalam konfrontasi, tapi tidak dengan Wado Ichimonji. 5. Dia memiliki luka di wajah dan dadanya, seperti Luffy. Luffy dan Zoro memiliki bekas luka di wajah dan perut mereka. Bagi Luffy, bekas luka di wajahnya adalah yang dia buat saat masih kecil. Luka di dadanya adalah tanda penyerangan Akainu ke Marineford. Sementara itu, Zoro memiliki bekas luka yang panjang dari luka Yoru. Ketika dia muncul kembali di time skip, dia memiliki bekas luka di matanya. Mata yang dilintasi oleh bekas luka belum dibuka kembali sejauh ini. 6. Seperti tidak mau memanggil nama Sanji. Tentu kalian sering melihat Zoro dan Sanji selalu bertengkar hanya karena hal sepele. Mereka berdua juga sering saling menghina satu sama lain. Zoro selalu mengganggu Sanji dengan sebutan Koki Mesum, sedangkan Sanji sering mengganggu Zoro dengan sebutan Marimo, yang berarti kepala lumut. Tapi tahukah Anda bahwa selama 20 tahun lebih komik One Piece berjalan tidak pernah sekalipun Zoro menyebut nama Sanji? Ya, itulah yang terjadi sejauh ini. Kita lihat saja apakah ini akan berlanjut hingga One Piece tamat, ataukah akan ada momen serius yang memaksa Zoro untuk memanggil nama Sanji. 7. Pernah membunuh naga seperti Ryuma. Selain Ryuma, Zoro juga merupakan karakter One Piece yang dikenal sudah membunuh naga. Jika kamu tidak yakin kapan Zoro membunuh naga tersebut, kamu bisa menonton atau membaca ulang arc Punk Hazard. Saat Luffy, Zoro, Robin, dan Usopp memasuki pulau terlarang ini, mereka bertemu dengan monster legendaris, seekor naga. Setelah bekerja sama untuk membunuh naga ini, Zoro mengambil pukulan terakhir menjadikannya orang yang akan membunuh naga itu. Itu masih naga yang diciptakan oleh Vegapunk, jadi mungkin tidak sekuat naga yang dikalahkan Ryuma sebelumnya, tapi ini tetap merupakan prestasi tersendiri. 8. Sudah diincar Luffy sejak sebelum mereka bertemu. Luffy selalu mengundang anggota krunya setelah bertemu dengan mereka. Tetapi sewaktu Luffy masih sendiri bersama dengan Koby, Luffy sudah memutuskan untuk mengundang Zoro hanya karena mendengar dia hebat. Keinginan Luffy untuk mengundang Zoro menjadi anggotanya bertambah setelah mendengar Zoro merupakan orang yang baik.
Hal itu terjadi bahkan sebelum Luffy bertemu dengan Zoro. Keputusan Luffy ini lalu terbukti tepat. Karena Zoro merupakan anak buahnya yang paling loyal, Zoro bahkan bersedia menerima seluruh luka yang Luffy derita di Thriller Bark agar Kuma tidak menangkap kaptennya. Zoro juga tak mengharapkan pamrih sedikit pun atas pengorbanannya, karena ia tak menyampaikannya ke siapapun. 9. Senantiasa menjadi karakter topi jerami terfavorit kedua, hanya kalah dari Luffy. Dalam polling karakter favorit untuk serial One Piece, di antara topi jerami Zoro selalu berada pada urutan kedua setelah Luffy. Dalam 6 polling, Zoro juga 5 kali jadi karakter kedua terfavorit di seluruh manga One Piece. Dia hanya pernah dilampaui sekali, di polling kelima oleh Trafalgar Law. 10 pertarungan dengan Kuina membuatnya menapaki jalan ini. Pada awal masuk dojo, Zoro terlihat berhasil mengalahkan beberapa murid di sana dengan menggunakan banyak pedang sekaligus. Ia percaya bahwa semakin banyak pedang semakin kuat pula dalam bertarung. Tetapi semua itu berubah ketika ia dikalahkan oleh Kuina yang hanya menggunakan satu pedang saja. Setelah kalah oleh Kuina dan diberitahu bahwa banyak pedang tidak membuat orang menjadi kuat, Zoro mulai berlatih menggunakan 2 pedang saja. Ia pun mencoba mengalahkan Kuina dengan 2 pedang itu. Setelah Kuina meninggal dunia, Zoro meminta kepada gurunya untuk memberikan pedang milik Kuina. Semenjak itulah Zoro mulai melatih gaya Santoryu miliknya hingga sekarang ini. 11. Dia berasal dari desa Shimotsuki, dan pernah mendengar Tsunachi dari Shimotsuki Kozaburo. Lihat simbol di dada Koushiro, sang guru Zoro. Pedang bersilang itu adalah simbol klan Shimotsuki di Wano. Nama desa Zoro sendiri adalah Shimotsuki. Di desa itu, Shimotsuki Kozaburo yang legendaris pernah tinggal. Kalau kamu tidak tahu, Kozaburo adalah orang yang menciptakan Wado Ichimonji. Zoro sendiri menurut SBS volume 96 mendengar seruan Tsunachi dari Shimotsuki Kozaburo. Seruan itu kemudian ia turunkan ke Momonosuke. Koushiro, guru Zoro, sebenarnya juga adalah anak dari Kozaburo, jadi sepertinya, Koushiro itu nama lengkapnya adalah Shimotsuki Koushiro. 12. Pedangnya sering berganti. Zoro sudah beberapa kali mengganti pedangnya sebelum ini. 2 pedang tanpa namanya hancur setelah melawan Mihawk. Lalu, di log tahun dia memperoleh Yubashiri dan Sandai Kitetsu. Yubashiri lalu hancur di akhir Enies Lobby. Sebagai gantinya, Zoro memperoleh Susui. Susui ternyata diminta kembali oleh penduduk Wano. Sebagai gantinya, Kozuki Hiyori menyerahkan pedang Enma kepada Zoro. Saat artikel ini ditulis, pedang Zoro terdiri dari Sandai Kitetsu, Wado Ichimonji, dan Enma. 13. Di alur Wano, bontinya tertinggal dari Sanji dan Jinbe. Zoro biasanya memiliki bonti nomor 2 di topi jerami. Namun karena ia tidak ikut alur Whole Cake Island, bontinya disalip oleh Sanji. Ketika Jinbe gabung, Jinbe pun menyalip Zoro dan Sanji dari segi bonti. Bonti Zoro sendiri di alur Wano ada di angka 320 juta beli. 14. Ahli Kenbunsoku dan Busosoku. Untuk Busosoku, Zoro begitu ahli hingga ia bisa melampaui pertahanan haki sosok seperti Pika. Sepertinya, tidak banyak orang yang bisa melampaui Zoro dari segi kekuatan tekad. Kenbunsoku haki Zoro kurang disorot, namun ia memilikinya. Ia bisa mengantisipasi tembakan anak panah mendadak dan merasakan keberadaan musuh. 15. Mengerahkan Haosoku haki saat melawan Kaido. Saat melawan Kaido di Onigashima, Zoro berhasil menorehkan tebasan yang menurut Kaido akan membekas. Kaido lalu bertanya-tanya apakah Zoro menggunakan Haosoku haki. Belum diketahui kenapa Haosoku haki Zoro baru bangkit saat itu. Zoro sendiri tidak sadar dia punya Haosoku haki. Itulah 15 fakta Roronoa Zoro One Piece yang mungkin belum kalian ketahui. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar.